Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heri Nurdianto, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 8 Samarinda. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikiran KHD tentang pendidikan. Filosofi KHD yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih pada bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Hal ini mengumpamakan pendidikan seperti energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi hanya dapat diubah bentuk ke bentuk energi lainnya. Untuk itulah pendidikan harus menjadi sumber energi positif bagi anak didiknya, agar dapat menyalurkan energi tersebut hingga akhirnya mereka mampu mentransformasikan ke bentuk energi yang lain yang luar biasa. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah energi tertentu menjadi energi yang lain, yang lebih baik dan bermanfaat. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sama halnya dengan perkembangan energi. Dari lingkungan kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya dengan memperhatikan potensi dirinya. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal budaya di tempat asal, seperti budaya olah bebaya di daerah Samarinda. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa siswa-siswi saya yang datang ke sekolah tepat waktu adalah murid yang rajin dan memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Saya juga percaya murid-murid saya akan mampu menyelesaikan pembelajaran ataupun tugas teori dan praktik yang saya berikan tepat pada waktunya, karena saya merasa telah merancang agenda pembelajaran secara detail dan sistematis selama 1 semester. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan di kelas. Mulai dari membuat tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan latihan soal, hingga menarik kesimpulan pembelajaran hari itu. Saya percaya bahwa pembelajaran di kelas hanya transfer materi saja, dan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dan ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Tidak peduli murid telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan cenderung mengejar materi yang harus dituntaskan dan akhirnya kembali lagi kepada cara terpraktis, yaitu metode ceramah.
Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran masih kurang sesuai dengan pemikiran pendidikan dan pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah menjalani proses belajar tahap demi tahap dilakukan, mulai dari diri untuk memahami materi, eksplorasi konsep melalui diskusi, ruang kolaborasi dalam bertukar pikiran tentang pendidikan, demonstrasi kontekstual pemahaman yang diperoleh, dikuatkan dengan elaborasi pemahaman bersama instruktur hingga berlatih mengeksplorasi kekurangan diri dan upaya perbaikannya, maka saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya terkait pendidikan dan pengajaran. Murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Disinilah saya mulai mencoba untuk memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya sumber pembelajaran di kelas. Disinilah saya mulai mengeksplorasi beberapa sumber informasi yang dapat mereka gunakan. Artinya, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tidak semua siswa-siswi memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami suatu pelajaran. Disinilah saya mulai mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Disinilah saya mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar bersama dengan saya di kelas. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Melakukan asesmen diagnostik, non-kognitif, dan pemetaan bakat minat potensi siswa-siswi. Hal ini penting saya lakukan karena potensi dan kebutuhan siswa-siswi untuk belajar yang beraneka ragam. Hasil asesmen dapat saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satu cara yang akan saya lakukan, yaitu memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Saya harus aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan saya hadirkan di kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting saya lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan. Kegiatan refleksi harus saya lakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Saya juga akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti siswa-siswi yang baik. Pembiasaan yang akan saya lakukan antara lain mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar dan mendoakan hal yang baik untuk siswa-siswi saya. Selalu memberi apresiasi setiap proses belajar siswa-siswi, selalu memberi kata-kata positif satu sama lain, memberikan sikap teladan, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih untuk bantuan atau pujian, dan tidak melakukan tindak perundungan.